Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami aman karena Engkau yang menjaga kami Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin saat Kau berfirman, kami menang saat Engkau bertindak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini kami mendengarkan renungan Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengar dan siap melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan, hari ini telah lahir bagimu. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Lukas 2 ayat 8-20 dan Galatia 4 ayat yang keempat. Saya akan bacakan dalam Lukas 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu dalam Galatia 4 ayat yang keempat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Berita sentral Alkitab Perjanjian Lama ialah menjanjikan Yesus Kristus akan datang ke dunia ini. Gagasan itu telah muncul setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Hal itu dapat kita lihat dalam firman Tuhan demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
dalam Kejadian 3 ayat 15. Yang dimaksudkan dengan engkau dalam hal ini ialah ular, dan perempuan ini ialah Hawa. Yang dimaksudkan dengan keturunanmu dalam hal ini ialah iblis atau penguasa dosa, dan keturunannya atau perempuan adalah Yesus Kristus. Yang dimaksud dengan meremukkan kepalamu artinya menghentikan hulu kekuatan kegelapan, dan meremukkan tumit artinya mengganggu perjalanan iman manusia. Satu hal yang cukup sulit dipahami dalam hal ini ialah Yesus Kristus disebut keturunan perempuan. Allah mencipta Adam tanpa menggunakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah mencipta Hawa menggunakan laki-laki tanpa menggunakan perempuan. Allah mencipta seluruh manusia yang pernah mendiami bumi ini menggunakan laki-laki dan perempuan. Allah mendatangkan Yesus Kristus ke dunia ini tidak menggunakan laki-laki tetapi perempuan saja. Hal ini menyebabkan Yesus Kristus sering disebut keturunan perempuan. Ketika Allah memanggil Abraham, Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham menjadi berkat untuk bangsa-bangsa dalam Kejadian 12. Yesus Kristus juru selamat manusia adalah keturunan Abraham dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Sementara berita sentral Alkitab Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus yang telah dijanjikan itu telah datang ke dunia ini dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Pembelajaran singkat hari ini berangkat dari Lukas 2 ayat 11 demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berkaitan dengan konten ayat ini terdapat beberapa hal yang patut dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, berita kelahiran Yesus disampaikan pertama kali kepada para gembala dalam ayat yang ke-8. Mengapa kepada para gembala? Karena komunitas orang-orang yang masih berjaga di malam hari adalah gembala. Mereka sedang menjaga kawanan domba-dombanya. Malaikat yang akan menyampaikan berita kelahiran Yesus mendatangi mereka yang sedang terjaga, bukan orang-orang yang telah tidur lelap. Malaikat menyampaikan berita secara faktual, bukan melalui mimpi. Terdapat hal yang harus mereka perhatikan, yakni bintang yang berbeda dari bintang-bintang yang sering mereka lihat. Karena telah terbiasa melihat bintang yang sama, akan tampak jelas dengan melihat bintang yang berbeda pada malam itu. Bintang itu akan memberi petunjuk pada mereka untuk mengarahkan ke tempat Yesus dilahirkan. Orang-orang biasa yang jarang berjaga pada malam hari akan sulit memahami fungsi bintang yang dimaksudkan. Lalu yang kedua, kepada para gembala, malaikat berkata, "Jangan takut" dalam ayat 10. Malaikat memahami betul keadaan para gembala yang sedang dilanda rasa takut. Untuk itu malaikat berkata, "Jangan takut." Ajakan malaikat untuk jangan takut menyebabkan munculnya keberanian mereka. Tetapi jika setan berkata, "Jangan takut," justru yang diajak tersebut akan semakin diselimuti perasaan takut yang terlebih besar. Perkataan setan untuk tidak takut akan menyebabkan rasa takut. Para gembala dapat membedakannya, yang menyebabkan mereka memahami isi pesan yang disampaikan malaikat. Lalu yang ketiga, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dalam ayat yang ke-11. Yang pertama kali mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat adalah malaikat, utusan Allah dari surga, bukan nabi atau rasul dan atau manusia yang terdapat di bumi ini. Yang paling mengetahui kebutuhan orang-orang berdosa adalah Allah yang di surga. Daya yang dimiliki manusia ialah berbuat dosa, tetapi manusia tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dosa. Jika orang berdosa diselamatkan, harus terdapat sosok yang diperanakan menjadi manusia, dilahirkan oleh perempuan, memiliki darah untuk ditumpahkan, memiliki daging yang bisa mati, dan tidak pernah melakukan dosa. Inilah syarat sosok yang terdapat dalam Alkitab yang akan mengerjakan proses penyelamatan manusia berdosa. Lalu yang keempat, di kota Daud dalam ayat yang ke-11. Kota Daud itu terdapat di mana? Kota Daud adalah Bethlehem. Mengapa Bethlehem disebut kota Daud? Karena Daud lahir di Bethlehem. Daud berasal dari Yehuda. Bethlehem adalah kota Yehuda. Sementara Daud berasal dari kaum Yehuda. Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Pemerintahan Daud memiliki dimensi teologis sebagai raja yang kekal.
Dan Yesus Kristus berasal dari keturunan Daud. Lalu yang kelima, para gembala bergegas pergi ke Betlehem untuk melihat yang terjadi dalam ayat 15. Para gembala tersebut tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang berita yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Malaikat langsung bergegas untuk menyaksikan apa yang terjadi. Sesampainya di kandang domba, seperti yang ditunjukkan bintang itu, mereka menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi itu dibaringkan dalam palungan. Setelah melihat Yesus yang baru lahir, mereka memberitahukan hal-hal yang telah disampaikan malaikat itu kepada mereka. Semua orang yang mendengar berita yang disampaikan para gembala itu percaya. Maka tersiarlah berita kelahiran Yesus ke Betlehem dan daerah sekitarnya. Lalu yang keenam, para gembala kembali sambil memuji Tuhan. Tepat seperti yang disampaikan malaikat, para gembala menyaksikan peristiwa kelahiran Yesus. Kebenaran yang telah mereka dengar dan lihat yang mendorong para gembala memuji Tuhan. Mereka menyampaikan rasa kagum kepada Tuhan yang telah mewartakan kelahiran Yesus Juru Selamat dunia kepada mereka. Para gembala memuji Tuhan atas jawaban yang telah mereka saksikan. Juru Selamat telah datang ke dunia ini. Persoalan yang tidak dapat diselesaikan manusia kini telah memiliki jawabannya. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa yang telah diperbuat manusia akan ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Percaya kepada Yesus akan diselamatkan oleh anugerah-Nya yang sempurna. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Engkau telah lahir datang ke dunia ini sebagai Juru Selamat, yaitu Engkau Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu di kayu salib bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya yang telah Engkau berikan bagi kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema selalu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Merry Christmas.